Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia, terlebih dahulu kita berdoa, bermunajat kepada Allah untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hendaknya dapat memudahkan perjalanan mereka yang sudah di alam barzakh sana, dan perjalanan kita nantinya juga dimudahkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Allahumma ghsilhum bima'is salji wal barad wa naqqihum minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang bahagia, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian yang sangat penting sekali. Jika tadi Pak Ketua kita menyampaikan adanya safar di antara jamaah kita, saya yakin di dalam safar itu telah mempersiapkan bekal yang cukup. Bekal makanan, perjalanan yang sudah jelas, rutenya kemana, tempat nginapnya di mana, lengkap dengan uang sakunya, lengkap dengan baju dan lain sebagainya. Mengapa begitu dipersiapkan dengan baik? Karena khawatir kalau baju tak cukup, duit tak ada, menderita di tengah perjalanan. Seminggu, berapa hari kemarin Pak? 6 hari, lebih kurang 1 minggu. Tentu persiapannya cukup. Kalau tidak, pasti risau. Apalagi manusia sifatnya risau. Jauh dari anak, risau. Jauh dari rumah, risau. Jauh dari istri yang risau. Kalau suami nggak risau. Jadi risau itu biasa, pasti ada rasa risau itu. Nah, begitu juga perjalanan kemanapun di dunia risau. Lalu bagaimana dengan perjalanan yang panjang, yang Allah katakan khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Mestinya itu yang lebih kita risaukan. Jangan-jangan nanti di sana di alam barzakh dan seterusnya banyak yang tak cukup. Mau balik ke dunia sudah dibatasi oleh barzakh. Maka itulah makna barzakh,
pembatas, tembok, sekat yang tak bisa ditembus. Alhamdulillah Bapak Ibu, di buku yang mukaddimah ini, insya Allah 2 pertemuan lagi pagi ini dan insya Allah minggu depan kita selesai. Bermakna kita akan masuk ke buku kehidupan di alam barzakh. Berarti kalau sudah selesai yang buku pertama ini Ustaz, berarti sudah siap untuk berangkat. Iyalah, kan sudah ada ilmunya. Ibarat kita mau manasik umroh kan diberi dulu pembekalan. Baru nanti sampai di sana nggak kalang kabut kan? Sudah digambarkan oleh mutawifnya. Kita ke sini, nanti hari kedua di sini, nanti dibawa ke sini. Semua itu disampaikan di awal, bukan di akhir. Begitu juga kalau kita akan sholat, kan disampaikan dulu ilmunya. Sholat maghrib 3 rakaat, dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram dan seterusnya. Nah, setelah itu semua diajarkan, maka kita pun mudah untuk berbuat. Juga sama halnya dengan orang yang belajar silat. Belajar silat kan tujuannya nanti untuk membela diri. Jangan-jangan di suatu waktu ada orang yang ingin mencelakai kita. Ilmunya kita sudah punya. Bersiap-siap untuk nanti. Begitu seterusnya. Termasuklah ilmu ini. Ilmu ini sesungguhnya bukan praktekkan sekarang. Belajar tentang kematian habis mati. Tidak. Ini adalah panduan guide untuk menuju kehidupan yang bersifat kekal abadi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Di akhir pembahasan buku ini berjudul Agar Mudah Sakaratul Maut. Sesuai dengan judul luarnya. Saya letakkan di bagian akhir. Nah, maknanya kenapa buku ini berjudul demikian? Karena kita tahu orang yang akan meninggal itu ada 2 macam. Yang pertama, mengalami dengan mudah. Sebagaimana firman Allah, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi memang lemah lembut. Orang yang sholat, orang yang zikir, orang yang puasa, orang yang melakukan perintah Allah akan mengalami demikian. Bahkan ketika akan diambil, malaikat itu pun mengatakan, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma yalqaunahu tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Mereka mendapat penghormatan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul diucapkan salam oleh malaikat. Kata malaikat, wahai si fulan, engkau dapat salam dari Rabbmu. Maka disinilah orang itu berbahagia, bergembira. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kita peroleh nantinya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Andai ada orang, misalnya sulit dia mendapatkan itu, karena mungkin dan hal dan sebagainya, maka kita, ahli keluarga, kawan, sahabat, diberikan amalan oleh Nabi. Amalan inilah usaha dan upaya kita membantu kawan-kawan kita. Baik, yang pertama amalannya, saya ulang secara umum saja, karena minggu lalu sudah kita jelaskan, ditalkinkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ternyata kalimat itu saat dibacakan di telinga seseorang, menyebabkan hatinya tenang. Itu fadilah, teman. Salah satunya adalah membuat hati itu tenang. Kemudian yang kedua, bisa dibacakan juga surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, dibacakan surat Yasin. Surat Yasin 2 waktu, sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Karena dari Makil bin Yasar berkata, Rasul bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap orang yang akan meninggal dan sudah meninggal. Mana kata yang menunjukkan akan ini? Riwayat Imam Ahmad. Teksnya saya baca.
haddatsani Masikhatu, para guruku bercerita, annahum hadaru, ketika mereka mengunjungi Ghudaif ibn al-Haris al-Thamali. Ada orang namanya Ghudaif bin Haris al-Thamali. Hina istadda sawuhu, ketika sakitnya semakin parah. Jadi bekawan dia semasa hidup, kawannya ini sedang sakit parah. Datanglah mereka untuk mengunjungi, menjenguk. Faqala, lalu kemudian Sofwan berkata, dari sekian banyak yang hadir itu, dia berkata, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Siapa di antara kalian ini yang mau membaca surat Yasin? Lalu tiba-tiba ada seseorang yang bernama Saleh bin Syuraihin As-Sukuni yang hadir, yang ikut bertakziah, yang ikut berziarah. Dibacanya lah surat Yasin tersebut, Bapak Ibu. Falamma balagha, ketika sampai di ayat 40 arba'in minha, daripada surat Yasin itu, qubidha, maka orang ini berangkat dengan tenang, langsung diambil, dipermudah oleh surat Yasin tadi. Ada yang memaknai bukan sampai ayat 40, tapi Yasin 41 ditambah oleh orang kita menjadi 141. Dua-duanya ini tidak bertentangan, boleh dibacakan yang sampai 41 tadi ataupun sampai ayat ke-40. Kemudian fakana Masyikhatu yaqulun, para gurunya itu bercerita, idza quri'at, apabila dibacakan surat Yasin indal mayyiti, di sisi orang yang akan meninggal, khuffifa anhu biha, dapat meringankan. Tentu ini dari sisi holistik kalau bahasa ininya, dari sisi spiritual dapat memudahkan itu. Kan di manusia itu ada fisik, ada non fisik. Yang kita perbaiki sekarang saat melihat orang yang akan meninggal, non fisiknya, bukan fisiknya itu. Kalau fisiknya tentu ke dokter kita. Kalau non fisiknya itu dokter pun tak bisa. Maka non fisik inilah yang diobati, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian waqala Sofwan berkata lagi, wa qara'aha Isa bin Mu'tamar. Isa bin Mu'tamar, seorang tabi'in, melakukan itu ketika Ibni Ma'bad sakit. Artinya ini dilakukan oleh salafus soleh. Kalau selama ini digaungkan tak ada amalan itu di orang-orang salaf, ini orang salaf ini. Dan Imam Ahmad itu kan abad kedua, abad ketiga. Lahir abad kedua 173, wafatnya lebih kurang 245. Kemudian dia masukkanlah cerita ini dalam musnadnya yang diambil dari gurunya. Berarti gurunya itu tabi'in juga. Berarti dilakukan oleh salafus soleh, oleh orang-orang salaf. Kalau ada orang mengatakan tak ada salaf melakukan, berarti belum sampai bacaannya ke sana. Nah, itu sajalah. Karena debat-debat itu kan tak ada ujungnya, Pak. Debat nanti menjadi hati menjadi keras. Kita berpegang dengan dalil yang sudah kita yakini dan sudah kita baca serta pelajari. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat yang lain, ma min mayyitin, tidaklah seseorang yaqra'u ala ra'sihi, dibacakan di bagian kepalanya Yasin, surat Yasin, illa hawwanallahu alaihi, melainkan orang itu dimudahkan. Kan jelas, Pak, ada dua riwayat, dimudahkan. Saya yakin di antara jemaah kita ini ada yang sudah mempraktikkannya. Ada yang sudah mempraktikkannya. Saya yakin Pak Bakhtaruddin, orang-orang tarekat itu banyak mempraktikkan, Pak. Karena keluarga istri saya itu orang Basilam. Jadi waktu itu nenek daripada istri sudah umur 93 tahun, datanglah keluarga ini. Karena dari keluarga Babu Salam yang bagian di Palas sana, dibacakanlah bawa jemaahnya. Selama ini sudah dilakukan juga, kemudian terakhir dilakukan lagi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semuanya penggaraannya adalah Allah. Kita hanya berusaha. Oke, baik.
Ada satu riwayat lagi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim tentang surat Yasin ini juga. Apa kata beliau? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam. Terserah malam apa. Dibacanya malam. Fa asbaha maghfuran. Besok paginya orang ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu yang berbahagia, banyak sekali manfaatnya daripada surat Yasin. Jika ada di antara jamaah kita yang terus baca surat Yasin, maka lanjutkan ini. Terkadang orang kan usil, Bang. Mengapa hanya Yasin? Patah Al-Baqarah. Terkadang kan orang-orang tua kita ini tak sempat belajar seperti anak muda sekarang. Cuman itulah yang biasa dia baca, ringan lidahnya. Kalau baca Al-Baqarah itu patah-patah lidahnya. Kecuali 5 ayat pertama, ayat kursi dan 3 ayat terakhir. Selebihnya kusut kaset kan. Karena lidah ini kan berat dewa. Apalagi kalau sudah sampai surat juz 29, juz 28, 29, 30. Itu agak sulit ayatnya itu. Coba kita nanti baca surat Muhammad. Baca surat tentang surat At-Tolak. Itu agak sulit. Di lidah sulit. Kita yang biasa sekalipun terkadang terpatah-patah juga. Apalagi yang mungkin tak terbiasa. Nah, tidak apa-apa. Yasin sajalah yang dibacanya. Baik. Cukup sampai di situ. Kemudian amalan berikutnya adalah dibacakan surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Waqad akhraja Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah hadis. Wal Marwazi fil Janaiz, dan Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Janaiz an Jabir bin Zaid. Dari Jabir bin Zaid qala, berkata, kana yastahibbu, dianjurkan, idza hadaral mayyita, apabila seorang akan meninggal. Perhatikan sedang sangat sakit tadi, akan meninggal. Ayyaqra'a indahu, dibacakan di sisinya surat Ar-Ra'di, surat Ar-Ra'du. Nanti Bapak Ibu tengok surat Ar-Ra'du juz 13. Kemudian tengok ayat yang ke-11. Itu ayat bercerita tentang pengawasan malaikat terhadap manusia. Lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi wa min khalfi. Untuknya ada yang mengawas. Ada yang mengawal di depan, di belakang, di kiri, di kanan, atas, di bawah, dikawal oleh malaikat-malaikat. Kita bacakan ayat itu, kita berharap kepada Allah dimudahkan. Dibacakan surat Ar-Ra'du. Mengapa? Ada 3 keutamaannya surat Ar-Ra'du ini. Yang pertama, fa inna dzalika yukhaffifu 'anil mayyit, meringankan si mayit. Kan kita katakan di awal tadi, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan, yang sudah ringan, maka selesailah dia sendiri. Kalau yang berat, kita perlu bantu dia. Itu yang pertama fadilahnya. Yang kedua, wa innahu ahwanu liqablihi, memudahkan untuk pengambilan roh, pencabutan roh. Itu yang kedua. Karena roh dalam tubuh kita ini kan akan diambil nanti. Dulu didatangkan, ditiupkan oleh malaikat, masuk dia. Yang awalnya janin itu tak bernafas, dia hidup tapi belum bernafas. Setelah ditiupkan itu ruh, hidup dia, dan jantungnya berdetak, kemudian yang lainnya itu ikut hidup. Nah, saat nanti waktu itu sampai, yang disebut dengan ajal. Jadi ajal itu artinya apa? Batas. Nah, ajal itu maknanya batas. Oh, sudah sampai ajalnya, sudah sampai batasnya, batas hidup. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalau batasnya itu sudah sampai, maka tak bisa dimajukan dan tak bisa diundur.
apapun yang terjadi. Maka usaha manusia itu disitulah terbatasnya. Wa innahu ahwanu liqabdihi. Yang ketiga wa aisaru li sya'nihi, dan memudahkan urusannya setelah dia tinggalkan dunia ini. Masuk nanti ke sini nih Bapak Ibu. Masuk ke sini, memudahkan di sini di kehidupan alam barzakh. Karena kita akan menghadapi kehidupan baru setelah kehidupan di dunia ini. Di sini nanti pembahasannya. Dibacakan surah Ar-Ra'd dan 3 manfaat, 3 faedah. Memudahkan bagi si mayit, mudahkan untuk mencabut ruhnya, dan mempermudah urusannya setelah dia tinggalkan kehidupan dunia ini. Itu menurut keterangan para ulama. Yang berikutnya, amalan selanjutnya adalah dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah, Ustaz? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, setan itu di mana-mana dia ada. Di mana-mana dia ada. Di rumah kita ada. Maka salah satu untuk mengusirnya adalah dengan membaca surah Al-Baqarah. Di masjid ada juga. Mana buktinya Ustaz? Kalau dibuat orang itu kantuk kali itu luar biasa. Saya duduk dari sini itu. Enggak usah gitu. Ada yang ngantuk? Enggak ada. Enggak ada satu. Kalau 2 ada. Atau kerja setan itu begitu. Sampai di Mekah pun setan itu ada, Pak. Lupa kan. Keliling-keliling juga ikut tawaf dia. Diganggunya orang itu. Oke, baik. Nah, dibacakan surah Ar-Ra'd. Al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Baqarah la yadkhulu fihi syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, setan tak masuk ke dalamnya. Kalau hawa rumah itu rasanya tak nyaman, kan bisa kita rasakan itu. Kalau aslinya ada rasanya, maka coba dibacakan surah Al-Baqarah. Insya Allah suasana rumah itu menjadi nyaman kembali. Kemudian orang yang akan meninggal juga akan didatangi oleh setan nanti. Kala itu setan tersebut nampak oleh orang tersebut. Nampak, Pak. Sebelah kanannya tegak dia. Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah. Dia tegak sebelah kanannya. Dia mengatakan, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, karena itulah agama yang benar. Mirip seperti ayahnya. Padahal kan ayahnya itu sudah enggak di dunia ini lagi, sudah di alam barzakh. Tapi setan itu menyerupai ayahnya. Kalaupun nanti Bapak Ibu kita dengar cerita, katanya roh itu sudah di alam barzakh, Ustaz. Tapi waktu itu setelah orang tua kami meninggal, kami buka pintu, dari kejauhan nampak sama kami, mirip sekali dengan ayah kami. Maka itu bukanlah ayah dia. Itu adalah setan yang menyerupai ayahnya. Setan itu bisa begitu. Nah, tegak sebelah kanannya, dia menyerupai orang tuanya, ikutilah agama Yahudi, karena itulah agama yang benar. Kata anak ini tidak. Ditolaknya, Pak. Ini bermakna, kalau kita dapati ada orang yang ditalkinkan nanti, mengucapkan tidak, dia bukan menindakkan ucapan si pentalkin, si ustaz itu, tapi dia menolak ajakan setan. Sebelah kirinya setan itu juga berdiri menyerupai ibunya. Lalu kemudian kata setan ini, wahai anakku, ikutilah agama Nasrani, karena itulah agama yang benar. Maka kalau orang itu iman yang kuat dan dibimbing tadi, dibacakan pula surat Al-Baqarah, setan itu akan lari tunggang. Nah, begitu fadilah daripada surat Al-Baqarah. Baik, selanjutnya yang dibaca adalah surat Qaf, juz 28. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Nah, ada ayat sebelahnya itu bercerita waja'at sakratul mauti bil haq, dan sungguh telah datang kepada mereka sakratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta min utahid, itulah yang kamu lari daripadanya. Nah,
Rupanya dahulu Ibnu Syiraji rahimahullah mengatakan diperintahkan membaca surat Qaf karena dapat meringankan proses sakratul maut. Berarti kan banyak pilihan amalan. Banyak pilihan. Boleh lakukan talqin tadi, kemudian bacakan surat Yasin, dibacakan surat Ar-Ra'd, dibacakan surat Al-Baqarah, dan dibacakan surat Qaf. Yang berapa lagi? Yang ketujuh. Ya. Talqin, surat Al-Ikhlas, surat Yasin, surat Ar-Ra'd, Al-Baqarah, surat Qaf. Berarti yang ketujuh. Yang ketujuh ini agak berbeda. Bukan bacaan, tapi berupa perbuatan. Yaitu bersiwak. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar? Berarti nggak perlu saya jelaskan lagi. Oh, dengar jawab. Oke, baik, saya bacakan dalilnya Bapak Ibu. Riwayat Imam Bukhari an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, dakhala Abdurrahman ibni Abi Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar datang menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, dan saya, kata Aisyah, musnidatuhu ila sadri, disandarkan kepada dada saya. Artinya Rasul itu di pangkuannya, di pangkuan Aisyah tadi. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun, di kantong ada mengatakan di bajunya Abdurrahman itu ada siwak, yastannu bihi, yang biasa dia bersunnah dengannya, dipakai sebelum sholat dan seterusnya. Fa'abbadahu Rasulullah basarahu, kemudian Rasul menunjukkan pandangannya kepada siwak itu. Fa'akhadtu siwak, lalu kemudian aku ambillah siwak yang ada di kantongnya Abdurrahman tadi. Setelah itu summa dafa'tuhu ila Nabi, setelah itu aku hantarkan kepada Nabi, aku berikan kepada Nabi. Fastanna bihi, lalu beliau bersiwak. Fama ra'aitu Rasulullah, aku tak pernah Rasulullah bersiwak istina dan ahsana minhu, yang lebih baik siwaknya dibanding pada hari. Jadi kalau selama ini beliau bersiwak, maka pada hari itu dia bersiwak dengan siwak yang bagus sekali. Setelah selesai bersiwak, Rasul pun mengangkat tangannya sembari mengatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ini maknanya tempat yang mulia. Karena orang yang baik itu nanti diletakkan oleh Allah di tempat-tempatnya. Wa inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin itu dari kata ala, artinya tinggi. Illiyin dari kata ala, artinya tinggi. Maka itulah yang diminta oleh Rasulullah, tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Hadis ini tentu kita butuh penjelasan para ulama. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Kitabu Arba'in. Dalam kitab yang lain juga Syarhus Sudur. Apa kata beliau? Ulama kalangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa bersiwak dianjurkan ketika hendak berwudu. 1. Salat. 2. Masuk masjid. 3. Membaca Al-Quran. 4. Ketika akan tidur. 5. Masuk rumah. 6. Panjangnya proses sakratul maut. Jadi kalau ada orang yang lama dan sulit nampaknya dia menghadapi sakratul maut, maka amalan ini pun boleh kita lakukan. Itu fadilahnya. Ada lagi yang terakhir, gigi kuning. Mana tahu giginya kuning, boleh pakai itu. Yang terakhir, dan selesai makan. Nah, ini kita semua tahu lah, intinya untuk memperbaiki, mengeluarkan kotoran. Nah, yang kita ambil adalah pendapat ketika orang akan meninggal itu dia butuh dengan siwak agar lidahnya ringan. Ternyata Pak, memang enzimnya atau efek daripada kayu siwak ini membuat lidah kita itu ringan. Kalau berat lidahnya maka ini disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 doa. Inilah yang terakhir
yang bisa kita lakukan ketika melihat orang yang akan meninggal. Idza hadaratum maridha awil mayyita, apabila kalian mengunjungi orang yang sakit dan orang yang nampak akan meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena malaikat itu yu'minuna, mengaminkan ala ma taqulun, mengaminkan setiap ucapan-ucapanmu. Karena terkadang kita tengok Bapak Ibu, ada orang yang mengunjungi orang sakit itu, yang disebutnya itu yang ganjil-ganjil. Apalagi, dulu dia ngobrol, dia kawan akrabnya dulu. Ketika kawan akrabnya itu sedang sulit suatu maut, di luar bukan berdoa dia, bukan baca Yasin tadi, ngobrol. Kalau bahasa yang lebih sadisnya mungkin ghibah. Disebutnya lah. Karena kok Ustaz tahu Ustaz, saya pernah dulu jadi pengunjung itu kan, di dalam tuh ada orang sakit, kan banyak nak. Dimulailah ceritanya itu. Saya dulu di umur sekian sudah sama bersama dia. Tapi ada waktu ketika itu memang si fulan itu luar biasa, jahatnya luar biasa. Ini sebenarnya dihindari. Tidak boleh kita menyebut keburukan orang yang akan meninggal, dan apalagi sudah meninggal. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sudah sempurna kehidupannya di dunia ini, dan Allah SWT sudah tutup dia dengan penutupan yang baik. Di semua bentuk kesalahan orang sudah meninggal itu, jangan lagi kita sebut-sebut. Maka inilah anjuran daripada Rasulullah, ketika kita mengunjungi orang sakit, kita sebut yang baik-baik saja, agar malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan itu. Sudah berapa? 8. Ada satu lagi rupanya, bersedekah. Saya tahu ya Bapak Ibu, ini lagi-lagi nggak tahu ya, karena orang tarekat itu mungkin biasa begitu. Ada orang berislamnya kan banyak tarekat. Kalau anaknya lahiran, kata dia, sedekahlah yatim, cari yatim. Kalau ada yang sedang sakit, pergi sedekah sana. Nggak tahu saya maksud, kenapa sedekah? Karena sedekah itu, kata dia, memudahkan urusan orang. Rupanya di dalam riwayat itu disebutkan demikian. Tadawu, berobatlah kalian bis sedekah, dengan cara bersedekah. Atau dalam riwayat yang lain, was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u ma'u nar. Sedekah itu dapat memadamkan, menghapus kesalahan, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Ini ilustrasi dari Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, maksudnya menghapus kesalahan, sebagaimana api, sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau nampak saat itu, maka kita bersedekah dan minta kepada Allah, ya Allah, melalui wasilah sedekah ini, amal soleh ini, kami bertawassul, Engkau mudahkanlah urusan orang tua kawan kami. Insya Allah Bapak Ibu, dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi ini, dapat kita rasakan manfaatnya. Karena pasti itu. Sebab yang datang dari Nabi adalah mukjizat wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wallahu a'lam bishawab.